Hai manusia malam, selamat datang di Malam-Malam Stories, channel yang menyajikan cerita-cerita horor yang beredar di internet dalam bentuk mini drama. Dalam episode kali ini, Malam-Malam Stories akan membacakan cerita yang berjudul The Strangest Security Tape I've Ever Seen yang ditulis oleh Power Hawkmas dari situs creepypasta.fandom. Cerita ini akan dibacakan oleh Papa Chan. Oke, sekarang pasang headsetmu, pejamkan mata, dan biarkan imajinasimu bermain dalam cerita yang satu ini. Malam-Malam Stories. Aku bekerja di suatu pom bensin yang berada di pedesaan Pennsylvania. Walau cukup membosankan, namun pekerjaannya mudah dan gajinya juga oke. Beberapa minggu lalu, ada seorang pekerja baru, sebut saja Jeremy. Jeremy adalah orang yang aneh. Usianya sekitar 25 atau 26 tahun dan dia jarang berbicara. Namun yang ku tahu, dia memiliki tawa yang sangat menyeramkan. Aku bersama Pak Bos menyadari hal itu. Akan tetapi karena belum terjadi masalah, jadi kami tidak menegurnya. Tidak ada juga pelanggan yang mengeluh tentang hal ini. Terlebih dia selalu melakukan pekerjaannya dengan cukup baik. Sampai beberapa minggu lalu terjadi kesialan di tempat kami. Satu persatu barang di sini mulai hilang. Dalam bisnis yang menjual barang-barang konsumen, isu karyawan yang mencuri bisa saja terjadi. Saat itu hanya ada satu orang yang bekerja di sini karena luas tempat yang tidak terlalu besar. Sekitar 2 minggu lalu, Pak Bos mulai sadar kalau jumlah oli motor berkurang. Awalnya hanya berkurang beberapa jerigen oli, lalu merambat ke seluruh rak dan semua sisa dari ruang persediaan. Bahkan barang-barang yang baru datang pun hilang sehari setelahnya. Dan semua ini selalu terjadi tepat setelah jam kerja Jeremy. Pak Bos telah memeriksa rekaman kamera keamanan setiap malam dia bekerja, tetapi tidak mendapatkan bukti apapun. Saat tutup, Jeremy terlihat mengunci semuanya, walau oli motor tetap hilang keesokan harinya. Pak Bos biasanya membawa pulang hasil rekaman untuk melihat aksi yang dilakukan Jeremy. Akan tetapi malam itu, putrinya ada pertandingan softball, jadi Pak Bos memintaku untuk menonton rekaman itu. Pak Bos menyiapkan uang lembur di bawah mejaku, jadi jelas saja aku menerima tawaran itu. Karena ada 3 kamera di sini, semua kaset dari kamera tersebut akan diperiksa. Ini akan menjadi malam yang panjang. Tapi tidak apa-apa, demi uang liburan. Aku membawa pulang kaset-kaset itu, memasukkannya ke dalam VCR tua dan duduk menyaksikannya. Dimulai dari 2 hari yang lalu, terakhir kali dia bekerja. Jeremy mulai bekerja pada pukul 4 sore. Semuanya tampak sangat normal pada awalnya. Jeremy menghitung uang di lacinya, berganti shift dengan pekerja perempuan sebelumnya, dan menunggu pelanggan. Waktu di video terlihat pukul 4:03 dan orang pertama yang datang adalah Ibu Templeton. Ya, seorang reguler. Dia mengambil rokok dan koran, membayar dengan uang $20. Ya, semuanya tampak biasa. Pelanggan berikutnya adalah seorang warga sekitar bernama Ron. Dia mengendarai sepeda motor. Biasanya datang setiap beberapa hari sekali. Dia mengisi tangkinya, mengambil sekantong dendeng, membayar dengan kartu kreditnya, lalu pergi. Berikutnya adalah seorang pria dengan topi koboi. Aku belum pernah melihatnya sebelumnya, tapi kami memang sering kali bertemu orang baru. Dia mengisi bahan bakar diesel senilai $40 yang dibayar dengan uang $100 dan melanjutkan perjalanannya. Aku duduk kembali dan menghela napas. Satu-satunya hal yang lebih membosankan daripada melakukan pekerjaan ini adalah melihat orang lain melakukannya. Aku tetap terjaga karena uang lembur yang lumayan ini. Semuanya tampak sangat normal. Firasatku mengatakan sepertinya Jeremy tahu kalau kami mencurigainya sebagai pencuri oli motor. Oleh karena itu, tidak mungkin dia sengaja membiarkan kami menangkapnya di depan kamera. Saat itu tidak ada yang terjadi sampai sekitar pukul 5. Tepatnya pukul 5:03. Ibu Templeton masuk kembali. Dia pasti melupakan sesuatu.
namun tampaknya tidak. Dia kembali membeli sebungkus rokok dan koran yang sama seperti sebelumnya. Lalu membayar dengan uang $20 lagi. Aneh. Tapi sekali lagi dia tampak linglung. Seharusnya Jeremy memberitahunya bahwa dia sudah membeli belanjaan tersebut. Tapi ya tidak masalah sih jika memang dia ingin membelinya lagi. Tidak lama kemudian Ron pun masuk. Dia membeli 1 tangki bensin yang sama lagi. Aku kemudian memeriksa kamera luar. Mungkin saja dia punya mobil lain yang ingin dia isi. Dan juga dia membeli 1 pak dendeng yang sama. Lalu membayarnya dengan kartu kreditnya lagi. Meski bukan perkara besar, tapi ini adalah kebetulan yang aneh. Ibu Templeton mungkin pelupa dan Ron juga mungkin memiliki lebih dari 1 Harley. Lalu di detik selanjutnya, pria bertopi koboi masuk kembali. Nah, sekarang aku merasakan hawa dingin yang menjalar di punggungku. Oh, jangan ambil solar. Aku mendapati diriku berbisik ke ruang tamuku yang kosong. Tapi nyatanya, dia melakukannya. Dia mengambil bahan bakar diesel senilai $40 dan membayar dengan uang $100 lagi. Setiap gerakan yang dia lakukan persis seperti kunjungan pertamanya. Bahkan sampai ke gerakan menggaruk hidungnya sebelum dia keluar. Entah pria ini kaya, memiliki banyak truk atau baru saja pindah ke kota. Yang pasti, sesuatu yang aneh sedang terjadi. Aku lanjut menonton. Setiap pelanggan melakukan hal yang sama pada jam berikutnya seperti sebelumnya. Ini aneh. Aku benar-benar ketakutan. Dan kemudian pada pukul 6:03, Ibu Templeton masuk kembali. Dia membeli rokok dan korannya lagi dan membayar dengan $20 lagi. Aku tidak habis pikir. Aku hanya butuh menonton setengah jam lagi sebelum aku mempercepat sisanya. Isi semua rekamannya sama. Setiap pelanggan datang pada waktu yang sama persis dengan jarak tepat 1 jam. Aku tahu apa yang kalian pikirkan. Jeremy, si bajingan licik ini, telah mengedit rekaman itu dengan mengaturnya berulang-ulang. Tapi itu bukan masalah utamanya. Ada jendela di sekitar area kasir yang ditutupi kamera. Dan aku melihat sinar matahari memudar seiring berjalannya waktu. Rutinitas Jeremy tidak berulang. Dia menyapu, mengepel, mengisi ulang, dan melakukan semua tugasnya persis seperti yang kalian harapkan. Tetapi pelanggan yang sama terus berdatangan. Sekarang aku panik. Rasanya semua yang kulihat itu salah. Namun aku tidak punya penjelasan pasti. Aku mempercepat rekaman sampai ke titik di mana dia mengunci pintu dan berjalan kembali ke mobilnya. Tidak ada gerak-gerik mencuri. Aku percepat lagi untuk terakhir kalinya sampai sekitar tengah malam. Tepat pukul 12:03. Entah dari mana wajah Jeremy muncul di depan kamera. Maksudku, dia bukan melihat ke arah kamera. Saat sedetik sebelumnya, ruangan terlihat kosong. Namun di detik berikutnya, aku melihat wajahnya memenuhi seisi layar. Dia tidak melihat ke kamera, tetapi dia menatapku.